Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ku ciptaan baru, ciptaan baru. Roh Kudus, aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus. Saya jemput kita bangkit berdiri sekali lagi, nyatakan ku berbahagia. Haleluya, mari nyatakan yuk. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru. Terima kasih. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus Selamanya selamanya. aku bernyanyi, Aku bernyanyi, bahagia, puji Yesus, memuji Yesus selamanya. memuji Yesus, Memuji Yesus selamanya. memuji Yesus, Memuji Yesus selamanya. beri kemuliaan buat Yesus Kristus Tuhan kita. Oh, haleluya, haleluya. Kami berbahagia, berkumpul, bersatu, bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Biarlah itu menjadi dupa yang mengharumkan kerajaan surga dan berkenan di hadirat-Mu. Kini tiba saatnya kami akan belajar firman Tuhan. Urapi kami Tuhan satu persatu dengan urapan yang baru, dengan anggur yang baru dan minyak yang baru. Sehingga kami tetap menjadi manusia yang baru, manusia yang segambar dan serupa dengan Yesus Kristus. Diberkatilah kami Tuhan ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang di dalam pergumulan, problema hidup Tuhan akan carikan jalan keluarnya. Karena firman Tuhan adalah firman yang hidup. Dia tidak akan kembali kepada hamba dengan sia-sia. Tetapi akan mencari tanah-tanah yang subur. Hati-hati yang subur yang akan Tuhan tanami. Berakar ke bawah sangat kuat. Tumbuh ke atas dengan berbuah lebat. Sehingga mereka semua Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang memberkati semua banyak orang di muka bumi. Diberkatilah kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah mengizinkan saya untuk beribadah di tempat ini. Haleluya. Saya baru pertama kali datang beribadah di tempat ini, jadi saya bersuka cita karena kasih Tuhan yang begitu besar. Saya juga
jemaat Glow Tamres. Saya pernah menjadi youth pastor di Glow, dan saat ini saya keliling di tengah-tengah suku bangsa Indonesia maupun di luar. Hari ini bisa ditampilkan slide saya. Saya dikasih waktu untuk berbicara 30 menit. Ya, karena kita akan ibadah kedua dan kita akan masuk perjamuan kudus. Saya pikir ini adalah hal yang terbaik buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, sidang jemaat yang diberkati Tuhan, udah nonton film agak lain enggak? Wow, ini anak-anak muda ya. Saya pikir itu film yang memberkati buat kita ya. Ini streaming juga ya. Oh, yang di rumah saya sapa juga. Tuhan memberkati. Itu yang belum bolehlah nonton ya. Karena itu menurut saya itu blessing buat Indonesia. Karena ada nama Yesus yang ditinggikan ya di film itu. Dan hari ini pun saya akan membahas tentang bukan film itu, tapi membahas sesuai judul film itu, yaitu Agak Lain. Bisa ditampilkan? Agak lain, berani tampil beda karena kebenaran. Amin, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Saya adalah, nama saya Yehuang Sajaya. Saya baru beberapa bulan lalu keluar dari polisi. Saya seorang polisi, walaupun tampang saya pengusaha. Ya. Sering banyak orang gak percaya saya polisi. Saya pensiun beberapa bulan lalu dengan pangkat saya bintang 2. Puji Tuhan, saya terkenal di medsos sebagai jenderal bersahaja. Ya. Kalau yang belum follow saya, tolong di follow ya. Nanti saya akan kasih QR-nya. QR itu tahu saudara apa? Anak muda tahu nggak QR itu singkatan dari apa? Nah, nggak tahu ya. QR itu singkatan dari quick response. Jadi harus cepat merespon. Hidup orang Kristen harus cepat juga merespon semua kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Apa itu agak lain? Jadi agak lain itu bukan sekedar aneh atau hal-hal yang nyeleneh gitu. Ya. Tetapi pandangan agak lain di dalam kekristenan itu saya artikan dengan kekudusan, hidup kudus. Di dalam bahasa Yunani kuno disebut hagios. Terus lewat. Hagios artinya dipisahkan dari dunia untuk tujuan yang mulia. Kita, anak-anak Tuhan, yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita, yang kita akan peringati hari ulang tahunnya bulan ini. Dia ada raja di atas segala raja, dia adalah Tuhan dari segala Tuhan. Dia itu adalah Tuhan sendiri yang turun ke dalam dunia mengosongkan dirinya menjadi manusia. Bergabung bersama kita, bersatu bersama kita untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa manusia. Harusnya kita masuk neraka, tetapi karena kasihnya yang begitu besar terhadap dunia ini, terhadap kita, makanya kita sudah disediakan sorga oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi hagios di dalam makna teologinya artinya kekudusan Allah. Jadi kalau kekudusan Allah di Wahyu 4 ayat 8 kudus, kudus, kuduslah Tuhan, itu hagios, hagios, hagios. Ya. Jadi penting sekali hagios itu bagi orang-orang percaya. Kenapa? Karena ini posisi kita, status kita sebagai orang percaya. Orang percaya harus hidup dalam kekudusan. Bagaimana keinginan para rasul,
kita itu harus berbeda dengan dunia. Makanya saya klik, tuliskan di sini, klik sekali. Halo operator. Nah, di dalam 1 Petrus, ya kan, 1 ayat 15 sampai 16, firman Tuhan katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus, menjadi hagios, menjadi agak lain gitu. Ya. Harus berbeda kita dengan dunia. Kalau kita sama dengan dunia, artinya kita sama aja. Masih hidup dalam kedagingan. Anak-anak muda masih hidup gaya anak muda. Handphonenya penuh dengan pornografi, dengan hal-hal yang jelek, yang jahat. Ya. Begitu juga bapak-bapaknya, begitu juga ibu-ibunya. Ya. Itu artinya bukan agak lain, tetapi kita sama aja sama dunia. Makanya di dalam seluruh hidupmu, firman Tuhan katakan, harus sama seperti Dia yang telah memanggil kamu adalah kudus. Jadi kita punya pattern, pola, punya yang kita bisa lihat. Kita punya Tuhan yang bisa kita lihat, yaitu Yesus, Dia yang mengosongkan diri. Kita harus sesuai dengan Yesus. Yesus bilang, bukan kamu yang memanggil atau memilih kita. Bukan kita yang memilih Yesus, tetapi Yesus sendiri yang memanggil dan memilih kita. Yang merasa terpanggil dan merasa dipilih Tuhan, katakan amin. Amin. Makanya kita dipanggil, dipilih dan dipanggil untuk kita hidup kudus. Karena kalau kita tetap sesuai dengan dunia, hilang kita. Ya. Mengapa? Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sorga itu kudus. Kudus bukan di sebelah kota Semarang ya. Sorga itu kudus. Hagios. Jadi kalau kita nggak kudus, itu akan ditolak oleh sorga. Artinya kita nggak bisa masuk kerajaan sorga. Kita bisa masuk kerajaan sorga kalau kita hidup kudus. Kalau di dunia aja kita udah nggak mau hidup kudus, nggak betah nanti tinggal di sorga. Tuhan tahu itu. Nanti dia nggak betah tinggal di sorga, percuma, minta ke neraka. Ya. Kenapa? Karena kita kebiasaan di dunia hidupnya seperti di neraka. Hidup seperti cara dunia. Hari ini kita harus agak lain. Kasih tahu kiri kanan, kamu harus agak lain gitu. Klik sekali. Oh, nggak bisa bunyi ya. Tuhan memisahkan saya dari para jenderal untuk hidup jadi jenderal bersahaja. Ya. Saya ada yang pro dan yang kontra itu. Ketika saya naik jadi jenderal bersahaja. Waktu peristiwa Sambo ya. Karena ada banyak orang berpikir jenderal sama aja lah, semua hedon. Jenderal sama aja semua dikawal, jenderal sama aja semua sombong, tinggi dan lain sebagainya. Maka teman-teman saya bilang, ayo saya mau wawancarai kamu katanya. Jenderal bersahaja. Karena saya lihat Bapak itu beda sama jenderal lain. Akhirnya saya diwawancarai dan ternyata booming, viewer hampir 1,5 juta. Dan beberapa kali dari Kompas, dari TV One dan lain sebagainya mewawancarai saya. Akhirnya saya terkenal sebagai jenderal bersahaja. Saya dipisahkan Tuhan untuk jadi jenderal bersahaja. Walaupun bagi daging saya itu gak enak. Gak enak sekali, enak kan dikawal, dilulukan, dimuliakan. Ya.
dihormati. Tapi sekarang saya sebagai jenderal besar aja, saya naik angkutan umum, saya nggak dikenal orang, biasa-biasa aja. Siapa ini orang Cina ini, katakan gitu. Ya. Jadi saudara, akhirnya seperti itu. Berbeda. Tapi Tuhan mau kita agak lain memang. Semua anak-anak Tuhan, bukan saya aja, harus agak lain. Klik. Ya kan? Ada 3 kualitas Kristennya agak lain. Klik. Halo. Agak lain pertama tentang pola pikirnya. Ini yang penting. Roma 12 ayat 2. Udah terkenal ini. Seperti lagu yang tadi dinyanyikan itu udah lagu-lagu yang terkenal. Ya kan? Evergreen. Roma 12 ayat 2 ini evergreen. Janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Makanya saya pakai bahasa Indonesia masa kini. Ya kan? Kalau bahasa terjemahan barunya kan tahu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kita mengikuti norma-norma, kebiasaan-kebiasaan, budaya-budaya, tradisi-tradisi dunia ini. Tetapi biarlah Allah, kita minta Allah, apa katanya? Membuat pribadimu menjadi baru. Sama-sama katakan dengan saya, menjadi baru. Supaya apa? Supaya cara berpikirmu berubah. Tidak sama dengan dunia. Yesus minta kita berpikir seperti pikiran Kristus. Klik. The mind of Christ. Klik. Harus berpikir seperti pikiran Kristus. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, semua hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik harus dipertahankan. Dia Allah, tapi dia nggak pengen seperti Allah. Dia bisa bebas dari gantungan kayu salib, tapi dia tidak lakukan. Dia membangkitkan orang mati, dia menyembuhkan orang sakit, dia meneduhkan badai. Banyak hal-hal yang mukjizat yang dilakukan oleh Kristus Yesus. Ya. Tapi dia tidak mau melakukan itu dengan kesombongan dan tinggi hati. Melainkan dia mengosongkan dirinya sendiri dan dia mengambil rupa seorang hamba. Yesus yang Tuhan mau serupa dengan hamba. Siapa? Saya jenderal. Saya berpikir seperti itu. Saya harus mengosongkan diri juga. Bapak-bapak, ibu, semua keluarga yang diberkati Tuhan. Anak-anak muda semua. Ingat, kita harus serupa dengan Yesus, bukan serupa dengan Tuhan, dengan dunia. Dunia bisa memahami jalan-jalan Tuhan, tetapi orang percaya diberi akses untuk mengerti rencana Tuhan karena ada Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Jadi kita harus memiliki pikiran Kristus, artinya peka terhadap apa yang membuat sedih Tuhan. Dan kita harus peka untuk memuliakan Tuhan supaya Tuhan suka, berkenan, menyenangkan hati Tuhan itu harus. Makanya ada 3 hal klik yang harus kita pegang. Ya kan? Yang pertama Bapak-bapak ibu sekalian, selflessness, tidak egois. Anak-anak Tuhan tidak boleh egois. Ketika terjadi bencana di Sumatera, kita harus membantu, meringankan, minimal saudara-saudara kita seiman. Karena di Sumatera banyak juga saudara-saudara kita seiman. Kita harus bantu mereka.
Dahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita. Filipi 2 ayat 3 katakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Artinya ini tidak egois. Yang kedua, submission. Taat. Taat itu mutlak. Anak-anak taat kepada orang tua mutlak. Anak-anak, orang tua, dan seluruh jemaat, anak-anak Tuhan semuanya. Taat mutlak kepada Bapa di sorga, kepada Yesus Kristus, kepada Roh Kudus, sampai mati. Filipi 2 ayat 8 seperti Yesus. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah Yesus. Kita harus berpikir seperti itu. Yang ketiga, humility, kerendahan hati. Tidak gila hormat, meskipun posisinya tinggi. Ya kan? Kenapa? Karena Yesus tahu. Matius 20 ayat 25 sampai 28. Yesus bilang gini, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar atau pejabat-pejabat menjalankan kuasanya dengan keras atas rakyat. Tidaklah demikian di antara kamu, kata Tuhan. Jadi orang Kristen, pejabat-pejabat Kristen, pembesar-pembesar Kristen harus lakukan ini. Tidaklah dengan demikian di antara kamu. Hukumnya apa? Hukumnya barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Pelayan hamba. Mereka tahu para pejabat itu, pelayan masyarakat, abdi masyarakat. Tapi mereka tidak lakukan. Berarti dia tidak taat apa pada firman Tuhan. Anak-anak muda di sini, kalau kau mau tinggi, mau jadi pejabat, mau jadi di atas, pikiranmu harus menjadi pelayan, menjadi hamba. Ketika kita menjadi pelayan, menjadi hamba, dapat kita. Yang kedua, agak lain, klik. Agak lain responnya. Dunia ini semakin hari semakin jahat, percaya sama saya polisi. 35 tahun saya jadi polisi, gak pernah dunia ini semakin baik. Semakin jahat. Mulai dari saya Letnan 2 sampai saya Inspektur Jenderal. Ya, sama. Semua tambah jahat justru. Tapi bapak-bapak ibu sekalian, anak-anak muda sini, responmu harus agak lain. Dunia panik saat badai datang. Tetapi anak-anak Tuhan kita tetap tenang karena iman. Yang percaya katakan amin. Inilah respon kita. Inilah kesaksian kita bapak-bapak ibu sekalian, anak-anak muda. Bagaimana murid-murid Yesus responnya ketika ada badai. Ditendang oleh Yesus. Yesus sedang tidur. Padahal Yesus sama-sama sama kita. Sama mereka. Di dalam satu perahu. Yesus bangun, bangun. Nggak mungkin ya kalau lagi ya dalam situasi darurat ngomongnya baik-baik. Apalagi lagi badai. Pasti Yesus dibentak-bentak. Ya. Saudara, Yesus itu bulan Desember kita selalu diingatkan bahwa Yesus itu adalah Immanuel. Apa Immanuel? Allah yang selalu beserta kita. Amin. Dia tidak mau jauh-jauh dari kita, kita aja yang suka jauh-jauh. Yesus tidak mau jauh-jauh dari kita sampai memutih rambutmu. Aku tetap dia, aku yang menggendong kamu katanya. Dahsyat gak? Terlalu manja memang orang Kristen. Saking manjanya jadi kurang ajar. Tidak, kita tahu, paham, kita udah punya pikiran Kristus. Kita harus mau, kita harus ingat bahwa Yesus selalu gendong kita. Tidak mau dia jauh-jauh dari kita. Kalau bapak-bapak, ibu sekalian, saudara-saudara semua anak-anak muda, baca itu ayatnya mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Intinya Yesus pengen bersama kita.
Makanya dia datang. Natal itu datang dia di tengah-tengah kita. Jadi Yesus mengajarin kita, apapun yang terjadi tahun 2026 nanti, jangan dengar dari kiri kanan, hanya dengar dari Roh Kudus saja. Apa katanya? Jangan takut, jangan takut. 365 kali di Alkitab tertulis. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Orang yang penakut, orang yang ketakutan, itu dia tidak punya iman. Tapi dia punya, kalau dia percaya dia punya iman. Kalau dia punya keberanian, dia punya iman. Kita tahu bagaimana Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego, dan seluruh pahlawan-pahlawan Alkitab di dalam Alkitab dihadapi semua permasalahan, problema di dunia ini. Dan apa katanya? Kita keluar lebih dari pemenang. Yang ketiga, agak lain apanya? Klik identitasnya. Sama-sama baca dong dengan saya 1 Petrus 2 ayat 9, kamu ganti sama saya. Tetapi sayalah, 1, 2, 3. Tetapi sayalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dahsyat enggak? Kita ini, ya kan, bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Agios, umat kepunyaan Allah, kita punya kepunyaan Allah. Saya ini anak yatim piatu sejak kelas 5 SD. Papi mami saya tidak meninggalkan harta kekayaan yang banyak. 5 SD saya udah gak punya mami papi. Meninggal dua-duanya. Tapi kalau saya bisa jadi bintang 2 jenderal, karena saya umat kepunyaan Allah. Amin. Saudara semua yang hadir di tempat ini depan saya, kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah yang sendiri. Beri dong kemuliaan buat Tuhan. Makanya kita ini menjadi duta kerajaan sorga di tahun 2026. Kasih tahu kiri kanan, kamu duta besar ternyata ya. Tahu nggak duta besar? Itu berkuasa penuh di luar negeri sana. Karena dia membawa mandat dari Presiden Republik Indonesia. Ketika dia dikirim ke beberapa negara, dia menghadap kepala negara di sana. Dia bilang saya duta Republik Indonesia. Jadi dia penuh. Dan saudara, duta kerajaan sorga. Power saudara, kekuasaan saudara, apapun keputusan-keputusan saudara sudah dikasih oleh kerajaan sorga. Tidak ada agama lain seperti itu. Makanya klik, saudara semua adalah surat yang terbuka. Saya ambil dalam terjemahan sederhana Indonesia. 2 Korintus 3 ayat 3. Kalianlah yang merupakan surat pengantar kami. Jadi saudara, kita ini surat pengantar. Surat terbuka yang bisa dibaca orang bebas. Ya kan? Apa katanya? Cara hidup kalian ibarat surat Kristus yang bisa dilihat dan dibaca oleh semua orang. Semua orang baca kita. Semua orang lihat kita. Dan surat itu ditulis bukan dengan tinta, melainkan dengan roh Allah yang hidup. Dahsyat nggak? Roh Allah yang hidup. Dan bukan diukir pada batu seperti Taurat atau Ten Commandment, 10 perintah Tuhan. Melainkan di hati-hati kita. Dan nama kalian juga terukir di dalam hati kami. Amin. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, kita surat terbuka. 2026 semua akan memandang. Kalau kalian gak berani bersaksi, minimal hidup kalian agak lain lah. Hidup dalam kekudusan. Semua orang bilang pantas aja, dia kan Kristen. Oh jenderal bersahaja, iya pantas aja dia pendeta. Semua gitu. Waduh, kalau saya jahat,
Pantes aja dia Kristen. Nah gitu. Malu Tuhan. Kalau saya korupsi, kalau saya jadi apa, oh serem. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, cuman tulisannya jelas atau buram. Isinya ini tentang kasih Allah atau tentang ego kita. Surat ini tercemar dosa atau bersih kudus, hagios. Surat kita harus berisi reputasi Tuhan, dipertanggungjawabkan di dalam hidup kita. Kasih tahu kiri kanan, tanggung jawab loh gitu, ya kan? Jadi kita harus tanggung jawab. Klik. Mengapa kita bisa menjadi agak lain, bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian? Karena kita punya Tuhan juga dengan kasih yang agak lain, tidak wajar. Tuhan mau berkorban untuk menebus kita menjadi berbeda. Dia datang mengosongkan diri. Agak lain. Dengan Tuhan yang lain. Agama lain mungkin jauh dan tidak terjangkau. Tapi agama kita dekat. Dia turun. Allah yang turun menjadi manusia. Lahirnya di mana? Bukan di hotel. Bukan di rumah sakit. Tapi di kandang domba. Dia bersahaja banget. Maka saya bersahaja. Ya. Itulah kasih yang agak lain. Kita akan masuk perjamuan kudus. Kita akan mengingat lagi, reminder. Bagaimana Tuhan kita disiksa. Disalibkan di atas kayu salib. Supaya kita hidup. Masuk hidup yang kekal. Saya panggil pemain musik. Klik. Dunia tidak butuh lebih banyak orang yang sama saja. Dunia butuh orang yang berbeda. Jadilah orang-orang yang agak lain di tahun 2026. Selamat menyongsong hari Natal 2025 dan tahun baru 2026. Percayalah, jangan dengerin omongan orang, dengerin firman Tuhan. Rancangan Tuhan di tahun 2006 ada rancang kebaikan, rancangan damai sejahtera, rancangan kemakmuran, rancangan sehingga engkau bukan menjadi celaka dan masuk dalam mara bahaya, tetapi memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Kita akan masuk perjamuan nanti oleh Bapak Gembala. Yesus, kau sungguh baik. Kita nyanyikan lagu-lagu, klik sekali. Yesus, kau sungguh baik. Klik sekali. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan. Ku tinggikan. Ku agungkan. Ku agungkan. Selamanya. Selamanya. Sambil bangkit berdiri katakan. Yesus, kau sungguh baik. Katakan sungguh-sungguh. Namamu. Namamu. Katakan. Ini benar-benar keluar dari hati kita. Ku cinta kau Selalu ku tinggikan. Ku agungkan. selamanya. Mari kita puji Yesus Kristus Ku Tuhan. memuji, ku selalu puji. Ku mau menyembah. Ku selalu sembahmu. Sebab layak Dia semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji. Ku selalu
Waktu saya Kapolres di Minahasa, Tuhan manggil saya. Saya lari. Tuhan panggil saya terus. Saya lari. Ketika saya menyanyikan lagu ini. Ku cinta, ku agungkan, aku puji Engkau. Tuhan bilang, stop, berhenti kamu. Kamu berbohong, kamu berdusta. Hari ini kita akan masuk tahun 2026. Kita akan masuk perjamuan kudus. Benahi dulu hati kita. Jangan sampai Tuhan bilang, stop, bohong kamu. Dan saya mau menjadi pelayan Tuhan. Saya tinggalkan semua dunia. Saya tinggalkan semua kejahatan. Saya tinggalkan semua kenikmatan dunia. Saya masuk ke dalam kerajaan surga. Saya bilang, saya siap selalu memuji Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Ku mau memuji. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Ku selalu layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, para pelayan Tuhan, selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan